Kalau bahan baku lain masuk ke tanah kan akan merusak jaringan tanah ya, kesuburan tanah. Kalau ini karena dari singkong tadi, dari alam siklusnya kita jadiin kantong, pada akhirnya dibuang ke tanah karena dari bahan baku alam, dia akan menghasilkan biomasa atau kompos, malah menyuburkan tanah gitu. Ya. Hal yang lainnya katanya nih, ini selaku yang menggeluti, ini bisa larut juga. Ya itu kelebihan lainnya selain tadi biodegradable, compostable, dan terdegradasi dalam tanah 180 hari. Si kantong singkong ini kelebihannya adalah larut di dalam air panas gitu, jadi bisa hilang gitu. Bisa dibuktikan? Bisa dibuktiin. Oke, kita lihat ya. Ya, bisa larut dalam air panas nih. Jadi tidak kalau dibuang ke TPA ya, tempat pembuangan sampah air, kena air panas ya hilang. Kena air biasa pun lama-lama akan rusak ya. Kita potong ya ini. Nanti boleh pada nyoba sih di rumah. Kalau nggak percaya terus bandingkan dengan plastik juga. Masukin aja plastik ke air panas, coba nanti apa yang terjadi. Jadi ingat permen yang pakai gel itu. Pakai jelly kan dimakan langsung ya. Jadi kayak gini ya, ini kantong singkong yang tadi kita masukin ke dalam air panas, terus kita larutin di dalam air panas. Ini kalau kita kecek terus akan hilang, dan akhirnya kalau kebuang ke tanah gimana ya, nggak apa-apa kan tadi ada sifat biodegradable, compostable, malahan jadi nyuburin tanaman gitu. Ini larut. Jadi kalau plastik, bayangkan plastik masukin ke sini aja sekarang, mau diapain juga nggak akan berubah bentuknya. Ini sih. Tapi nggak boleh diminum ya, karbohidrat, nanti berat badannya nambah. Gitu tuh kayak begini, larut dalam air. Jadi kalaupun terbuang ke tempat pembuangan akhir sampah, lama-lama akan hancur dan ya hilang, tidak akan menumpuk jadi sampah. Gitu. Kalau tadi 180 hari ini bisa terurai. Tapi dengan bantuan air panas ini bisa langsung. Luar biasa. Jadi nanti masak air panas, masukin hilang. Oke, kita pikir ngilangin sampah plastik susah, kalau ngilangin sampah kita, sediain aja air panas. Tapi ini jadi mengurangi kebiasaan ibu-ibu nih. Biasanya ibu-ibu kan udah habis belanja tumpukin. Iya betul. Tapi kita juga saranin ya, walaupun ini larut di dalam air panas atau terurai, tapi memang kita selalu saranin harus diguna ulang berkali-kali gitu, biar manfaatnya teh kadang abong-abong ramah lingkungan gitu ya. Buang-buang aja kan sayang. Kan bisa dipakai berkali-kali ya, pakai ya kan. Kalau ibu-ibu ditumpuk kantong banyak, ini juga ditumpuk aja nanti dipakai. Setelah dipakai masih bagus, bisa juga dijadiin tempat sampah atau apa gitu. Mantap ya. Nah, semua bentuk, apakah ada yang yang bisa larut hanya kantong plastik saja, atau misalkan kayak gini, ini juga bisa? Gitu. Kalau yang bisa larut dalam air panas itu hanya kantong kasaplas ini, karena ini bahan bakunya memang dari singkong. Tapi seiring waktu, karena kebutuhan market juga, terus misalnya nanya ini pengganti kantong, terus kita restoran pengganti sedotan apa dong gitu ya. Jadi kita juga terpacu untuk cari lagi gimana nih cari bahan yang pengganti plastik tersebut. Akhirnya kita produksi juga. Ini adalah sambil dibuka ya. Ini adalah sedotan dari jagung. Dari jagung, pati jagung, atau kalau di luar negeri namanya, atau di kita biasa familiarnya namanya dari PLA, polylactic acid ya. Jadi ini nggak bisa dimakan kalau ini, karena ini looks like plastik gitu ya, tapi ini lebih ramah lingkungan. Kalau plastik jutaan ton, kalau ini lebih lama sih, terurainya sekitar 1 tahun. Ya lumayan lah. Lumayan dibanding plastik kan. Gitu. Ini ini nggak bisa buat air panas diminumnya. Nanti
lidahnya. Emang ada pakai sedotan yang panas juga ya. Iya. Jadi memang ini untuk kalau kena air panas nanti melewat gitu. Dan nggak pernah juga ada orang nyedot air panas ya. Air hangat, air dingin ya. Air dingin atau hangat boleh gitu. Terus seiring waktu kan kita berkembang juga nih permintaan, kan tetap nyampah setahun gitu ya. Terus gimana dong kalau numpuk sampahnya? Finally akhirnya kita juga ada sedotan dari beras juga. Gitu. Jadi ibu-ibu nanti jangan komplain jadi mahal katanya beras gara-gara pada dibikin sedotan. Nah, itu baru ngomong-ngomongin kayak gitu. Iya ya. Kalau ini bisa dimakan kalau ini. Gitu. Ini bisa dimakan kayak makan pasta. Jadi kalau nanti minum lama-lama kan agak lembek sedikit, nanti tinggal dimakan. Jadi minum tapi hasil akhirnya kenyang. Nah, untuk yang kantong plastik ini terutama nih, karena kantong plastik kan banyak digunakan sampai misalkan beban-beban yang gede juga, yang berat ya. Apakah bebannya sama yang di kita suka bilangnya load capacity ya, atau batas maksimum beratnya. Ini kalau mau dibandingkan dengan plastik pastinya jauh lebih berat plastik load capacity-nya dibandingkan dengan Kasaplas, karena kalau dari bahan baku alam pasti jauh tidak lebih kuat dibandingkan dengan plastik yang dari bahan baku minyak bumi ya. Cuman mau sampai kapan kita pakai minyak bumi terus, secara persediaan minyak bumi kita juga udah mau habis gitu ya. Di luar memang tidak mudah terurai si plastik itu. Jadi tiap ukuran punya load capacity-nya. Misalnya yang es tuh hanya bisa 1 kilo, terus yang medium 1,5 kilo, yang large bisa 3 kilo. Jadi kalau ada juga beberapa klien kita bilang pengen lebih berat, boleh nggak? Boleh, bikin lebih tebal. Jadi memang bisa request juga. Bisa aja ya kayak gitu ya. Betul. Nah, dari ukuran tadi load capacity, untuk ukuran ada nggak yang yang lebih besar? Ada kayak pesan tempat sampah ya, trash bag kan yang S, M, L yang gede-gede kan, tempat sampah di restoran tuh yang gede-gede gitu. Ada, kita sesuai request aja ukuran. Ada yang kecil-kecil juga, segede-gede gini kayak tempat obat kan kecil banget ya, segede gini ada. Kita memang bisa custom ukuran, warna, plus bisa custom juga untuk nge-branding brand. Misalnya kita punya bisnis mau custom ukurannya, pengen ada logonya, pengen apa, bisa custom. Jadi saya tertarik dengan yang ini nih, toilet seat ya. Ini gimana nih pemakaiannya? Ini tuh toilet seat cover, ini tuh salah satu produk best seller kita nih. Jadi mungkin yang sering traveling, jalan-jalan pasti kalau udah ketemu toilet umum di luar negeri tuh udah nggak bisa gitu kalau mau ke toilet umum. Si toilet seat cover ini tuh mengcover, jadi mengcover si kloset. Jadi biasanya terutama perempuan ya, kalau harus ke toilet terus basah, higienis gitu. Apalagi kemarin di musim pandemi kan, aduh takut gitu ya harus ke toilet umum. Jadi dengan menggunakan ini kan tercover gitu ya dari kuman-kuman ya. Plus udah dipakai. Terus ketika dibuang kalau di luar negeri ini bisa diplasing. Jadi udah dipakai, masukin aja ke klosetnya. Langsung aja ya. Langsung diplas, nanti juga hancur. Cuman kalau di Indonesia kan sistem sanitasinya belum kayak di luar. Jadi lebih baik ya udah buang aja ke tempat sampah di sebelahnya. Nanti juga rusak, hancur sendiri. Gitu. Ini sekarang banyak dibeli oleh tour travel. Ada tour travel besar nih lagi nego juga sama kita untuk dipakai hajian atau umroh, biar ketika kan harus bolak-balik dari jutaan orang ketemu gitu ya kan, rata-rata ngerasa aduh nggak aman, nggak nyaman gitu di toilet umum. Jadi ini mau dijadiin salah satu gift ketika pergi umroh atau haji gitu. Nah, ini dari bentukan-bentukan yang terjadi, saya malah terpikir bagaimana membuat mainan anak-anak. Itu sudah ada yang ke sana. Belum. Nah, gitu. Bisa jadi sih. Kalau marketnya memungkinkan gitu ya, menginginkan, sebenarnya kita bisa melakukan develop apa sih penggantinya nih. Kayak sekarang misalnya
kita ada permintaan dari otomotif dari Jepang. Kalau kita beli mobil baru kan buku servisnya pakai plastik tuh. Terus onderdil-onderdilnya yang bawaannya dibungkus plastik itu juga lagi ada permintaan kita dari Jepang untuk mengganti packaging untuk kendaraan, onderdil kendaraan. Jadi memang mau nggak mau ya kitanya juga harus terus develop gitu. Bentuknya, ketebalannya, warna, segala macam kita terus develop sih. Jadi yang diproduksi oleh perusahaan Ibu Ica sendiri, ini sudah berapa jenis bentuk yang ada nih? Yang ada ya banyak banget sih jenisnya. Ada kantong untuk belanja, ada kantong untuk belanja juga macam-macam ya. Kalau supermarket perlunya mungkin yang kayak keresek ya kayak begini. Kalau untuk supermarket gitu ya. Untuk passion biasanya grip hole gitu. Macam-macam sih bentuknya. Terus ada juga buat kantong obat. Jadi memang industri yang menyerap Kasaplas ini terbanyak itu adalah dunia industri fashion. Karena untuk pengiriman barang online ya, terus untuk shopping bag gitu. Untuk inner kalau kita beli baju kan pasti dibungkus dulu ya. Kalau orang bilang plastik OPP lah ya. Itu penggantinya. Kemudian yang kedua rumah sakit. Rumah sakit untuk kantong obat. Untuk farmasi bawa obatnya ya, tentengannya. Kemudian untuk seat cover. Jadi kalau kita rawat inap biasanya kan ada plastik tuh sebelum spray ya. Nah itu juga menyerap banyak. Kemudian tadi apron untuk dokter gitu. Terus sekarang yang lagi banyak itu adalah hotel. Karena kan sudah ada ketentuan hotel-hotel harus sudah bergerak menjadi green hotel. Jadi hotel tuh kayak amenities yang kalau kita masuk ke kamar hotel kan sisir dan lain-lain masih pakai plastik. Sekarang ada keputusan pemerintah bahwa hotel-hotel harus bergerak ke ramah lingkungan. Jadi penggunaan plastik harus diminimalkan. Nah, kesana terus ada laundry bag di kamar tuh kan, ada trash bag. Jadi hotel, rumah sakit, restoran, passion gitu. Itu yang selama ini market yang kita kembangkan. Gitu. Nah dari apa tadi Kasapa, balik lagi ke produk ke cerita pembuatan perusahaannya ini. Kasapa Plus itu apakah nama produknya atau nama perusahaan dagang? Nama brand produknya, jadi brand dagangnya ya. Jadi kita udah patenkan juga ini Kasaplas tuh brand kita jualan, tapi perusahaan kita bukan Kasaplas, kita ada nama perusahaan, brand salah satunya adalah Kasaplas ini. Nah jadi kalau misalnya Kasapa Plus ini ingat Ibu Ica. Kembali lagi ke bentuk-bentuk ataupun aneka bentuk, jadi bentukan dari Kasapa Plus ini. Ini kan ada warna-warni nih, ada kuning, ada betul. Macam-macam kita punya 14 warna sebenarnya. Kenapa sih nggak semua warna punya gitu? Ternyata untuk membuat warna untuk kantong ramah lingkungan kan kita juga harus cari. Ingredientnya harus ramah lingkungan juga. Jadi apakah proses pewarnaannya ini sudah sesuai dengan... Jadi warna yang kita pakai si tintanya adalah industrial tinta sih, industrial ink, tapi lebih ramah lingkungan. Kalau misalnya terbuang atau dipakai itu lebih ramah lingkungan. Itu sebabnya kita memang belum punya semua warna, karena ternyata menghasilkan warna itu kalau mau cari ramah lingkungan nggak gampang. Mungkin kalau mau bahannya kimia ya tinggal bikin aja. Nah kita makanya sampai hari ini warnanya baru 14. Jadi kalau ada yang minta warna lain memang harus develop lagi. Kalau kimia memang gampang ya. Kalau bio ini yang agak sulit dibikin lagi. Jadi memang masih terbatas sih warnanya, kita baru ada 14. Nah ini ada hal lain lagi nih dari tadi perbincangan dengan Ibu Ica ini, sesuai dengan kebutuhan pasar, kebutuhan pasar. Apakah memang seperti itu? Apakah atau bentukan ini belum tersosialisasikan dengan masif di masyarakat? Betul. Jadi memang sih sebenarnya
kita punya standar dan punya strategi juga gitu, yang mau apa sih yang mau kita jual, market mana sih yang mau kita tembus. Tapi di luar itu ketika memang konsumen membutuhkan, kita pasti develop. Tapi di luar itu memang kita punya bentukan lain yang memang kita sendiri yang menginisiasi untuk bikin jenisnya seperti ini, produknya seperti ini. Dan kebetulan memang kita juga kan sudah ekspor juga untuk ke beberapa negara. Jadi ada aja permintaan, ada aja tiba-tiba mintanya begini, mintanya begitu. Jadi memang kita harus dituntut kreatif ya, dan memang orang usaha sama begitu ya, kreativitas harus dituntut. Jadi semakin kesini memang kitanya menciptakan bentuk-bentuk baru gitu. Ibu Ca, satu pertanyaan terakhir nih. Ini mah biasalah kalau acara-acara kayak gini. Kalau nggak nyentil-nyentil yang agak sensitif nih, kayaknya nggak rame. Gimana nih dukungan pemerintah dengan kegiatan Ibu Ica ini? Jadi memang industri bioplastik ya, kalau kita masuk ke asosiasi itu asosiasi para pengusaha bioplastik. Ini struggle lah ya, struggle. Mau di Indonesia maupun di global, di dunia ya. Isu mengenai alam, bumi ya, kerusakan alam. Ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Dan Indonesia termasuk salah satu negara yang iklimnya sudah tercemari ya, sungai, hutan, laut ya. Bagaimana ikan-ikan kita mati ya karena makan plastik. Bagaimana mikroplastik sudah ditemukan di ASI ya. Bagaimana di spermanya laki-laki sudah ditemukan mikroplastik. Di udara sini yang kita hirup juga sudah ditemukan mikroplastik yang nggak kelihatan kasat mata tapi berbahaya buat paru-paru kita. Artinya sebegitu isu ini penting di dunia maupun di Indonesia gitu ya. Artinya kita kan harus sama-sama nih ngebangun bagaimana caranya sebanyak mungkin ya pelaku bisnis atau siapapun, akademisi atau siapa, menciptakan resources baru untuk mengganti plastik gitu. Karena apa? Karena ini kan bukan menyangkut bisnis aja, ini menyangkut kehidupan kita semua loh di bumi ini. Dan gak hanya kita, kita mungkin berapa tahun lagi ya hidup nggak tahu. Tapi kan setelah kita kan akan ada generasi-generasi. Nah, kalau nggak dipikirkan dari sekarang, terus mau bagaimana gitu. Di luar kita sebagai manusia memang kan punya tanggung jawab. Kita dihadirkan sama Allah ya, sama Tuhan ke muka bumi ini. Salah satu kewajibannya adalah menjaga juga apa yang sudah diciptakan gitu. Nah, berangkat dari sana harusnya ngomong harusnya sama-sama lah kita bergandeng tangan. Tapi hal yang sangat kita perlukan dan kita para pelaku bisnis di produk-produk ramah lingkungan itu adalah kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kita gitu. Jadi memang si plastik ini memudahkan banget. Coba bayangkan. Berarti belum berpihak ya? Ya gitulah ya. Masih butuh banget kita ya keberpihakan pemerintah kepada kita. Karena apa? Karena tadi tujuannya sama-sama untuk bukan hal yang kecil gitu. Ini tujuannya sekarang dan masa depan gitu. Jadi si plastik ini kita bioplastik ya, tidak hanya kantong singkong, karena ini kan salah satu, bisa kertas kan ramah lingkungan juga ya. Banyak sekali produk-produk ramah lingkungan yang sekarang diciptakan. Ada yang dari tebu, ada yang dari pelepah, pokoknya dari bahan alam ya. Itu hanya 0,2% dari penggunaan plastik di Indonesia. Artinya marketnya masih sangat luas. Artinya pemakaian plastik masih sangat tinggi di Indonesia. Nah, dibutuhkan kebijakan pemerintah untuk membatasi penggunaan plastik. Misalnya plastik bisa kena cukai misalnya. Dan sekarang rasanya ini lagi didengung-dengungkan oleh pemerintah akan mengenakan cukai terhadap plastik gitu. Sehingga sekarang kan orang begini, mau pakai bioplastik, pengen beralih dari plastik, tapi harganya lebih mahal. Ini harganya lebih mahal dibandingkan plastik, mungkin 2-3 kali. Mungkin orang ketika mau beralih berpikir ulang, aduh mesti spending cost lagi nih. Nah, di mana sih peran pemerintah itu harusnya ada di sana gitu. Di luar itu
kebijakan pemerintah dari tahun 2019 untuk mengurangi plastik dan tahun 2030 akan mengurangi 25% pengurangan plastik, semoga terrealisasi. Yang artinya apa? Ini kesempatan buat para pelaku usaha produk-produk ramah lingkungan untuk mengembangkan usahanya, bergerak untuk mereplace penggunaan plastik dengan produk-produk ramah lingkungan gitu. Tapi saya salut ada beberapa daerah yang memang sudah sudah di sana gitu, seperti Bali. Bali itu kalau misalnya masih menggunakan plastik itu udah nggak boleh lagi, itu pasti disuruh ditutup usahanya. Jadi mungkin karena di Bali kan banyak ekspatriat ya, banyak orang luar yang tinggal di sana, karena orang luar jauh lebih konsen terhadap hal seperti ini gitu. Jakarta juga punya peraturan, coba kalau belanja di Jakarta udah lagi nggak dikasih kantong plastiknya. Jakarta, Bandung juga dulu sempat pernah ketok palu akan mengurangi, cuman karena keburu pandemi, jadi boro-boro mau ngomongin pengurangan plastik, jadi yang ada ngurusin pandemi aja berat gitu. Jadi memang kita sangat berharap mudah-mudahan kebijakan-kebijakan pemerintah yang selama ini kita juga suka terlibat ikut di penggodokannya, mudahan terrealisasi untuk mulai kebijakan pengurangan plastik di segala sektor, dan kita yang mencoba bergerak di bisnis ramah lingkungan menjadi terdorong untuk dari tadi cuma 0,2% minimal kita bisa bergerak persentasenya semakin tinggi gitu. Baik, Ibu Ica, menarik sekali ini perbincangan ini, dan mungkin sebagian masyarakat masih belum mengetahui dengan lebih luas tentang bioplastik ini. Tapi yang jelas kata-kata yang barusan itu kita jadikan closing statement aja ya. Berusaha boleh, tetapi tetap go green. Nah, kayak gitu ya. Betul ya. Betul. Karena sampahmu adalah tanggung jawab. Nah, kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Ica. Ya, sama-sama. Dan pemirsa, jumpa lagi di Tolpot berikutnya, dan tetap bersama kami di Tolombong Podcast. Dan untuk itu subscribe, tetap subscribe, kemudian follow, kemudian bunyikan loncengnya ya. Sampai jumpa lagi di Tolombong Podcast berikutnya. Ya, luar biasa ya. Aduh.